Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tugas 3.1.A.6 oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Panduan pertanyaan wawancara. 1. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? 2. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apakah yang akan Anda jalankan? 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dokumentasi kegiatan wawancara dengan kepala sekolah yang pertama atau ke-1, yakni Bapak Rudi Haryatno SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sugeng Injang Pak Rudi. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya, ketersediaannya Pak Rudi untuk menjadi tempat saya belajar, Pak. Pada kesempatan pagi ini saya akan menanyakan beberapa hal dan belajar dari Pak Rudi terkait dengan bagaimana sih Pak sebagai seorang pemimpin lembaga pendidikan atau pemimpin sekolah, dalam arti kepala sekolah, di dalam menyikapi atau mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya sederhana maupun yang rumit dan urgent. Yang saya Pak, selama ini bagaimana Pak Rudi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi tentunya Pak, di dalam menjadi pemimpin kepala sekolah, di pemimpin pembelajaran itu kan pasti menemui di mana waktu harus memutuskan sesuatu yang baik versus atau lawan yang baik, ataupun yang baik versus atau lawan yang buruk. Itu menyikapinya panjenengan seperti apa Pak Rudi? Terima kasih Bu Tika atas waktunya. Ini sebenarnya ngobrol pagi ini. Jadi ketika ada permasalahan yang perlu kita perhatikan, pertama adalah regulasi yang ada, ini aturan regulasi yang ada. Karena kita sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah harus mempunyai aturan yang jelas ketika mengambil suatu tindakan. Nah, itu yang menjadi pokok pertama, harus sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua, aturan-aturan turunan yang ada di tingkat kabupaten. Jadi kita, jika itu ternyata tidak ada masalah, baru kita melangkahnya ketiga. Situasi sekolah bagaimana? Memungkinkan apa tidak dalam kita mengambil suatu keputusan? Artinya tetap kita minta pertimbangan
pada semua stakeholder, teman-teman guru, komite kalau perlu kita mintakan pendapatnya. Kita punya ini, keputusan ini, tujuannya apa ini? Kenapa kami pilih ini? Karena melihat dari aturan di atasnya tidak ada masalah dan teman-teman pun tidak ada kendala yang berarti untuk dilaksanakan. Itu yang menjadi pertimbangan pokok pertama. Jadi hanya pun kalau ada sesuatu yang perlu diskusikan, prinsipnya dalam mengelola sekolah adalah semua masukan dari teman itu penting. Itu prinsip saya, karena sekolah ini harus sekolahnya orang banyak, bukan sekolah dari kepala sekolah. Sehingga tetap kami minta sumbangan saran dan pendapat dari teman-teman. Terima kasih Pak Rudi. Berarti bisa saya simpulkan, satu adalah terkait regulasi yang ada ya Pak. Kemudian yang kedua adalah aturan turunan serta mengajak pertimbangan para stakeholder sekolah seperti komite dan dinas terkait mungkin ya Pak, dan juga melihat kondisi sekolah serta meminta pertimbangan dari teman-teman yang ada di include sekolah tersebut, begitu ya Pak Rudi. Terima kasih Pak. Kemudian Pak, selama ini seperti apa Bapak Rudi menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti A juga benar, B juga benar. Misalnya seperti ini Pak, panjenengan ada kegiatan rapat, kemudian di sekolah juga ada sesuatu yang perlu diselesaikan atau perlu diselesaikan dan harus Pak Rudi sendiri yang hadir. Itu seperti apa Pak? Pertama harus ada skala prioritas. Ketika ada suatu pilihan, maka kita lihat skala prioritas. Mana yang lebih harus didahulukan, itu yang harus diutamakan, prinsipnya seperti itu. Dan makanya kami biasakan bahwasanya wakil harus mempunyai peran yang penting, karena suatu saat mungkin tidak di sekolah ada kegiatan yang harus dilaksanakan, sementara dari luar pun ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka kami tanamkan pada teman-teman bahwasanya apa yang disampaikan oleh wakil kepala sekolah adalah sudah seizin itu kami tandaskan betul, sehingga kami satu suara dan selama ini tidak pernah ada kendala yang berarti. Teman-teman pun memahami bahwasanya ketika ada suatu hal yang harus disampaikan oleh wakil kepala sekolah, itu adalah suara dari kepala sekolah. Mengingat di satu kesempatan ternyata kepala sekolah harus tidak ada di tempat. Nah itu yang, dan teman-teman juga bisa memahami bahwasanya begitulah cara kami dalam mengelola sekolah. Jadi tidak ada istilah harus kepala pelanggan, tetap nanti saya libatkan di semuanya bisa belajar dididik, dan juga bisa belajar memimpin, sehingga saya menghargai yang penting fungsi diperhatikan dan kegiatan sekolah berjalan walaupun tanpa kepala sekolah yang menyampaikan sendiri. Baik, luar biasa Pak Rudi, berarti memiliki delegasi begitu ya Pak. Jika sewaktu-waktu ada situasi yang urgent bisa untuk segera mengambil alih tanpa ada rasa yang seperti apa begitu ya Pak. Baik Pak Rudi, kemudian Pak seperti apa Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasanya panjenengan lakukan selama ini selama menjadi pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan itu sendiri? Yang kami lakukan pertama, jika ada sesuatu, tetap orang pertama yang kami sampaikan untuk kami beritahukan adalah wakil kepala sekolah. Jadi ada hal baru, ada hal apa, misalnya ada isu dari luar seperti ini, kami sampaikan kepada wakil sekolah. Kita diskusikan, jika ternyata kalau sudah cukup diselesaikan oleh pembicaraan mata, ya kita selesaikan. Tapi jika masih ada keraguan dan perlu banyak pertimbangan, maka kami undang staf yang lain, ada humas, ada kesiswaan, ada kurikulum, sehingga makin mematangkan langkah kita. Itu sehingga nanti setelah itu teman-teman pun biasanya segera menapeka terhadap perubahan. Artinya ketika ada hal baru sebelum kami sampaikan, biasanya sudah tersosialisasi terlebih dahulu, sehingga para staffing inilah yang kemudian menjembatani jika ada masukan-masukan ataupun
hal-hal terkait dengan hal baru yang sehingga tidak terlalu mengagetkan untuk disampaikan dalam suatu rapat, karena rata-rata sudah biasa dengan pola seperti itu. Baik Pak Rudi, terima kasih bisa saya tangkap Pak. Berarti ya, memang kalau kasusnya rumit ya perlu lebih luas lagi untuk kita bermusyawarah seperti ya Pak. Jika memang hanya sederhana ya berarti kita selesaikan cukup dengan wakil saja begitu ya Pak, jika sudah memenuhi. Jadi Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Pak Rudi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya benar melawan benar tadi, apakah misalnya dengan musyawarah atau bagaimana Pak? Yang ketika ini dalam sifatnya adalah pandangan ini. Saya kasih contoh dulu. Jadi yang terjadi di sekolah ini itu ada perubahan dari celana pendek menjadi celana panjang. Itu kan baik, kasus baik, saya katakan gitu ya. Karena secara aturan itu baik, tidak salah. Tapi yang celana panjang pun juga punya argumentasi. Sehingga kita coba menjembatani dua pendapat ini tentang perubahan celana pendek menjadi celana panjang. Kita bagi-bagi langkah kami, kita susun mulai dari aturan regulasi berbeda. Aturan regulasi ternyata memungkinkan. Kemudian kita lihat aturan umum gimana, ternyata bisa. Kita lihat lagi di sekolah lain bagaimana penerapannya. Ternyata ada, sehingga bisa diputuskan karena manfaatnya lebih besar. Dari segi manfaat ya Pak? Dari segi manfaat, sehingga diputuskan perubahan celana pendek menjadi celana panjang. Itu salah satu contoh kita membangun sinergi brainstorming dengan teman-teman yang lain, karena itu masih ada harapan. Kalau SMP itu celana pendek, MS itu celana panjang. Nah, sehingga perlu didiskusikan memang kira-kira apa manfaatnya dan juga apa sisi celananya. Karena kalau ternyata mendukung dari tujuan sekolah ya, walaupun ada resikonya, kita ambil langkah mendukung itu beda dengan sekolahnya. Terima kasih Pak Rudi. Dari segi manfaat dan tadi ya Pak tetap memandang sekitar, tidak berjalan sendiri. Tidak berjalan sendiri. Luar biasa Pak Rudi. Berarti isinya kepala sekolah itu begitu ya Pak. Artinya tidak serta merta ya Pak. Banyak hal yang kita jadikan acuan pertimbangan gitu. Tidak bisa karena ini harus begini buatan sakit ya Pak. Karena terkait banyak orang dan banyak hal, banyak kepentingan. Oke, baik Pak Rudi. Selama ini Pak di dalam panjenengan menjalankan keputusan tadi Pak, pengambilan keputusan benar versus benar itu, apa yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan dilema etika benar versus benar tadi Pak? Yang menjadi tantangan itu tadi, karena benar lawan benar. Jadi kalau salah lawan benar enak betul. Kalau benar lawan benar itu kita harus membangun argumen, membangun dasar berpikir yang logis yang bisa diterima oleh banyak. Sehingga yang perlu kita bangun betul-betul adalah landasan yang kuat, argumen yang matang, sehingga teman-teman pun menerima itu dengan langkah tidak menimbulkan polemik. Karena ini benar lawan benar. Tapi kalau benar lawan salah, lawan. Kalau kita mesti tidak pilih yang salah, tapi ini asalnya adalah dengan lawan benar. Maka kita harus bisa meyakinkan kepada teman bahwasanya kebenaran yang kita pilih ini lebih baik daripada kebenaran yang lainnya. Kita baik dari yang baik. Baik dari yang baik itu kan kita bisa menyampaikan. Sering Pak. Seperti itu sering Pak Rudi. Artinya benar yang jenengan hadapi selama ini itu apakah sering Pak? Sering Pak. Karena kita di lingkungan pendidikan. Pendidikan otomatis orangnya yang pemikirannya lebih baik. Ya, karena kita di lingkungan pendidikan, orang yang terbiasa berpikir baik, maka yang kami tawarkan adalah mencoba mencari yang terbaik dari sekian baik. Kalau di masyarakat enak, masih ada yang salah. Kalau kita bisa menonton, tapi kalau di lingkungan pendidikan biasanya bapak ibu pemikirannya baik-baik, sehingga kita betul-betul yang terbaik yang bisa diterima oleh semua. Harus dewasa ya Pak, memang menjadi pendidikan ya Pak, dan matang serta tenang gitu ya Pak.
Terima kasih banyak Pak. Untuk selanjutnya, apakah Pak Rudi memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus benar lawan benar atau dilema etika, ataukah Pak Rudi biasanya langsung menyelesaikan di tempat? Untuk menyelesaikannya seperti apa bentuk dan prosedurnya di dalam menjalankannya? Biasanya karena ini tidak setiap saat terjadi, ya sifatnya insidental, ada kejadian langsung kami segera ambil tindakan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kalau sifatnya personal kami mandiri sendiri. Ya, mungkin Bapak Ibu dulu melakukan ini menurut beliau baik, tapi ternyata ada yang memandang tidak. Itu pun harus kami selesaikan secara personal sehingga nanti bisa terjadi sinkron, tidak terjadi polemik di antara teman-teman. Nah, bisa kalau sifatnya personal ya kita lakukan pendekatan personal. Tapi kalau memang menyangkut banyak orang, ya tetap kita bawa ke forum rapat untuk kita selesaikan agar terjadi satu pemahaman. Karena kita ini tadi tugasnya tidak bisa satu orang sama orang. Terima kasih Pak. Berarti apa ya Pak namanya memang dibutuhkan kematangan dan pikiran yang positif ya Pak. Misalnya dengan tadi ngendikan menemui person to person gitu kan, mungkin ada rasa kecewa atau bagaimana kadang ya Pak ya. Nanti kalau tersinggung bagaimana kan pasti timbul ya Pak. Orang pasti apalagi kita sama-sama orang dewasa. Gesekannya terasa kalau anak-anak betul Pak. Teman-teman sudah tahu maksud pentingnya pengenalan karakter di antara teman-teman. Mereka tahu saya sedikit banyak tahu sehingga tidak. Berarti harus juga cepat ya Pak Rudi. Artinya bisa memahami kedua belah pihak. Selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rudi di dalam mengambil keputusan terkait kasus benar versus benar atau dilema etika Pak Rudi? Yang sangat membantu adalah teman-teman stafing, karena mereka dekat dengan teman-teman yang lain. Kadang Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu ke saya itu ya, tapi dengan teman-teman stafing kita kan bisa care gitu ya, bisa ngomong apa dan bisa terbuka, dan itu menjadi sarana yang bagus untuk menyampaikan dari pendapat yang beda di antara teman-teman. Berarti penyambung lidah nih Pak, wah gitu bisa. Fungsinya seperti itu, sehingga tidak harus lewat saya, tapi lewat stafing pun jika itu nanti perlu dilakukan, pasti akan sampai ke sana. Terima kasih Pak Rudi. Last but not least Pak, terakhir dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan, yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Rudi petik dari pengalaman Pak Rudi selama ini selama menjadi pemimpin lembaga pendidikan di dalam mengambil keputusan khususnya dilema etika benar versus benar bagi diri sendiri? Ya, pembelajaran yang bisa kami ambil yaitu semua orang itu pendapatnya. Semua orang pendapatnya. Saya di lembaga pendidikan semua orang niatnya baik, tapi kadang butuh cara yang terbaik untuk bisa diterima oleh semua. Jadi memang ada maksud kita benar atau baik, belum tentu cara kita bisa diterima karena banyak latar belakang orang. Kita, nah itu kan yang harus kita istilahnya jembatani sehingga nanti dulu suatu keputusan yang bisa diterima oleh semua. Harapannya seperti itu, tapi setidaknya ya tadi tetap nanti dalam keputusan nanti ketika sulit terjadi akan ditetapkan kita gunakan pendekatan militer itu kan tadi semacam menegaskan. Jadi walaupun semuanya pendapat itu baik, tapi ketika pimpinan menunjuk satu pendapat yang dipakai, berarti semuanya harus mendukung. Karena ini kita perlu diskusi. Walaupun kami berikan kesempatan, kalau mentok tidak penting, dia kan harus terjadi keputusan, maka nanti biasanya kami putuskan itu semuanya pendapat baik, tapi karena kita harus pilih satu, jadi kita ambil ini. Nah, nanti lain kali bisa saja mendapat yang tidak, sehingga teman-teman tetap kayak
seorang pemimpin atau kepala sekolah itu harus menjadi keterampilan? Kepala sekolah ingin memberdayakan teman-temannya. Tapi kalau sekolahnya sebenarnya wanita tidak seperti itu. Tapi langsung comot A, B, C. Ada ya Pak yang seperti itu? Ya namanya seperti pemimpinan kan tetap masih ada sih. Saya kepala sekolah, pokoknya apa yang saya sampaikan itu keputusan sekolah. Belum ragilum kudu mbok Pak. Iya. Ini. Saya nggak butuh penjelasan. Itu tidak bagaimana gitu ya Pak? Walaupun dia tidak Oke. ngomong gitu. Tapi orang bisa membaca. Ada suatu saat urusannya sepele. Beda ukuran kertas. Beda ukuran kertas dalam cetak sesuatu dokumen, rapor. Ada yang bapak itu belum mengganti ukuran kertas. Tidak harus boleh. Ada yang tipenya itu saja. Akhirnya selesai tidak Pak? Dipaksa. Akhirnya ya itu tadi tetap mendapat kepala sekolah. Dan bagi saya tidak seperti itu. Prinsip saya, tidak ujian saya bisa pakai karena itu tadi. Biar nyaman gitu. Prinsip saya dulu waktu Oke. guru itu kan singgigo ojo takut saja. Otaknya juga harus, artinya apa? Kepalanya juga harus dihargai. Kalau memang usulnya dia itu tidak sempurna, tidak akan bisa dia. Masih tapi kenal tangan dia kan ya. Banyak kerja. Saya kan cuma sekitar di bagian antara itu. Saya biasanya gitu. Tapi butuh hati yang legowo tidak Pak untuk sampai di titik seperti jenengan kan butuh apa istilahnya menekan ego. Biasanya kan seorang pemimpin kan merasa apa ya? Ini saya loh pemimpin, saya punya aturan yo harus nggak peduli kan begitu. Ada loh Pak. Saya pernah jadi guru. Ketemu orang yang begitu. Dan di sini terus kan saya banyak guru. Iya. Sehingga Aktif kalau kan ini kan. musuh itu langkahnya sih itu kan saya sangat mampu. Saya nggak itu kerja tidak Pengalaman yang lalu itu ya Pak dengan rasakan langsung. saat itu semua teman Setuju semua. di kantor oleh Di cancel oleh kepala sekolah. sekolah tidak berani Sudah hasil mufakat, sama setuju kok malah dikalahkan hanya karena pendapat satu orang pemimpin. Jadi teman-teman penghargaan dari pimpinan itu tidak harus dibangun, tidak harus, tetapi memakai ide teman-teman dalam hal yang dalam tanda kutip tidak prinsip itu saya sukai. Karena saya mengerti. Walaupun saya punya pandangan sendiri, tapi saya mengerti. Karena apa? Itu tadi mereka saya. Kepalanya mosok uang kaki tangan takut patah terus malah kepalanya nggak pernah saya beri. Iya, bagaimana? Lucu deh ya, nggak sinkron. Tidak mewakili uang, saya merobohkan orang. Betul seperti itu. Hanya robot. Karena robotnya nggak tanpa sangatku. Ya menurut aja, kanan kiri. Saya senang Pak ini berarti masuk apa? Menghargai pendapat orang lain, tidak hanya kepala sekolah itu dalam segala keputusan mendikte saja, tetapi juga mengambil pertimbangan atau menggunakan usulan dari teman-teman rekan sejabat, rekan guru di dewan guru. Saya punya ide sendiri. Teman-teman orang yang sepanjang nggak berisik dan tidak ngempet, saya lebih senang kalau ada akan diskusi teman-teman lain. Oke, kita berjalan. Tapi berat loh Pak, jadi perlu kedewasaan Pak untuk sampai di sini. Tidak semua kepala sekolah mampu seperti yang jenengan lakukan. Ya karena pengalaman di sini Mengalami apa? Teman tadi loh memakai ide otak teman tidak hanya kaki dan tangan. Kecenderungannya kan kaki biasanya ya aturan ke atas ke bawah ya sudah, tidak ada ke bawah naik lagi tidak ada. itu kan nanti tidak istilahnya saya khawatir kalau seperti itu teman-teman juga merasa memiliki ownership-nya kurang. merasa memiliki menghasilkan lebihnya karena waktu lagi. Selama ini bagaimana Pak Rudi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, benar lawan benar atau benar lawan salah?
yang perlu kita lihat pertama adalah secara aturan resmi, regulasi yang berlaku, baik itu sifatnya nasional pertama, kemudian kita lihat juga aturan-aturan turunan yang tingkat provinsi bagaimana, kemudian tingkat kabupaten bagaimana. Itu yang menjadi dasar pertama kita dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah dengan memperhatikan lingkungan dari sekolah lain, menyikapi terhadap hal tersebut. Itu sangat penting. Poin pertama regulasi, aturan turunan dan lingkungan tempat atau sekolah itu berada seperti apa nih Pak. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana Pak Rudi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau dua nilai kebajikan yang berbenturan, artinya benar sama benar. Menyikapi hal tersebut memang sulit karena Pak, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kalau yang satu salah itu lebih enak. Tapi kalau ini dua-duanya benar, betul-betul harus cermat dalam mengambil keputusan. Maka penyikapan saya adalah saya membutuhkan pertimbangan, dan itu saya dapatkan dari pertama dari wakil. Yang kedua, jika ternyata kok masih bermasalah di sekolah, yang kita perluas sebetulnya menjadi pertimbangan teman-teman staf, kurikulum, kesiswaan, humas maupun kesiswaan. Ya, kok masih belum selesai ternyata kok ada dampak yang lebih luas lagi. Kita bawa ke forum rapat dewan dulu, sehingga nanti teman-teman bisa memberikan masukan dalam musyawarah. Luar biasa Pak, berarti kalau rumit, tergantung rumit tidaknya ya Pak, kompleksitas suatu masalah yang harus diselesaikan atau diambil keputusan tersebut. Kalau misalnya hanya sederhana ya kita selesaikan dengan wakil, kalau lebih kompleks dengan staf, misalnya ada poin yang tidak selesai bisa dimusyawarahkan, gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Langsung yang ketiga, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Rudi lakukan terkait dengan pengambilan keputusan tadi Pak, benar sama benar. Ya. Jadi setelah menimbang berbagai faktor, kita sosialisasikan terlebih dahulu dengan orang-orang dekat. Jadi kita sosialisasikan pertama dengan Pak Kasek. Setelah itu biasanya tanpa saya minta pun Pak Kasek pun langsung menindaklanjuti dengan teman-teman staf. Dan teman-teman staf pun menyampaikan kepada teman-teman yang lain, sehingga sudah bersosialisasi terlebih dahulu, sehingga nanti ada masukan berkenaan dengan hal yang baru yang mau saya ambil seperti apa, sehingga tidak menjadi suatu hal yang tiba-tiba. Baik, terima kasih Pak. Yang artinya sosialisasi dulu ke yang terdekat wakil ya Pak. Saya itu baru ke bawah sehingga teman-teman menerimanya itu tidak mendadak dan menjadi sesuatu yang momok begitu ya Pak. Iya, betul Pak. Selama ini Pak Rudi, langkah atau cara apa yang Pak Rudi anggap efektif di dalam pengambilan keputusan kasus-kasus versus benar atau dilema etika itu Pak? Mungkin dengan musyawarah atau menjembatani seperti apa Pak Rudi? Langkah efektifnya adalah pertama jelas saya akan melakukan pendekatan personal pada orang-orang yang mempunyai pandangan positif. Setelah itu kita ajak berdiskusi dan membahasnya. Setelah kita bahas, baru nanti kita kalau bisa istilahnya ada Bapak Ibu guru A punya ide yang baik, nah kemudian sampaikan pada kami. Nah, saya sampaikan ini bentuknya seperti apa. Jika ternyata kok beliau artinya belum bisa dilaksanakan sekarang, ya tidak dilanjut. Tapi kalau memang itu layak diputuskan, biasanya kami putuskan kepada wakil dan juga pada staf. Tetap berkoordinasi selalu ya Pak, tidak serta-merta dan melihat dari segi kebermanfaatannya ya Pak. Ya. Baik Pak, kemudian yang menjadi tantangan, hal-hal apa Pak yang menjadi tantangan di dalam Pak Rudi mengambil keputusan benar versus benar selama ini? Yang menjadi tantangan adalah membangun argumen. Membangun argumen. Ya, membangun argumen. Karena kita harus meyakinkan, karena dua-duanya ini benar. Sedangkan yang kita pilih, kita anggap yang paling baik di antara pilihan yang baik. Itu kan dibutuhkan argumen yang betul-betul matang dan bisa diterima.
itu yang paling saya rasakan agak beratnya di situ. Strateginya di situ ya, Pak. Dua-duanya baik. Baik. Nah, sehingga perlu kita ambil satu langkah yang kita anggap terbaik dengan argumen yang kuat yang bisa diterima oleh teman-teman. Pak Rudi, terima kasih Pak. Berarti memang membangun argumen di balik kita mengambil keputusan yang terbaik dari yang baik dan bisa diterima, gitu ya Pak. Ya Pak. Kemudian Pak, apakah Pak Rudi memiliki tata kala atau jadwal tertentu di dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Pak Rudi harus langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin punya jadwal penyelesaian atau bentuk prosedur yang khusus di dalam menyelesaikan kasus tersebut? Penanganannya sifatnya tidak setiap saat terjadi. Ya, insidental ya Pak. Sifatnya insidental. Penyelesaiannya ya insidental. Tadi jika memang diperlukan, ya jika diperlukan, tetap nanti kami akan mengundang. Tapi jika ternyata teman-teman punya ide yang baik, tapi secara regulasi biasanya saya patahkan. Artinya jangan izinnya, tapi sangat regulasi kurang pas. Nah kita kan tidak bisa melangkah antara regulasi yang daripada nanti kita kena masalah. Jadi mempertimbangkan jangka panjang dan jangka pendeknya ya. Harus sampai ke sana ya Pak. Sehingga nanti tidak ada akses yang baik. Ini luar biasa Pak. Pak Rudi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor Pak yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Rudi di dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin stakeholder atau bagaimana, dengan siapa Pak? Yang jelas yang paling banyak membantu adalah wakil Wakil ya. Paling banyak membantu karena ya tadi biasanya wakil guru senior yang sedangkan yang namanya kepala sekolah itu sifatnya rolling. Jadi istilahnya perputarannya sangat terbatas sekali. Paling dia di satu tempat itu cuma sekitar 4 tahun. Nah, sehingga mau tidak mau dia harus memakai pengalaman, kecermatan dari persediaan karena dia sudah lebih lama mengalami situasi di sini. Itu menjadi model kita dalam mengambil yang sifatnya benar lawan benar itu lebih banyak pengalaman yang harus mendukung. Luas pandangannya karena ini masukan ini satu keputusan yang valid dan terbaik. Pak, last but not least Pak, dari semua yang Pak Rudi sampaikan terkait pengambilan keputusan tadi, pembelajaran apa yang Pak Rudi bisa petik dari pengalaman Pak Rudi di dalam mengambil keputusan benar versus benar atau dilema etika tadi Pak? Pembelajaran yang bisa kita ambil pada dasarnya di sekolah semua orang itu idenya baik. Idenya baik. Idenya baik, cuma kadang dalam memilih cara yang harus disesuaikan dengan baik dalam regulasi maupun situasi sosial, sehingga perlu memang istilahnya membangun brainstorming. Jadi kalau teman-teman punya ide gagasan mesti sebaiknya menyampaikan dulu pada yang lain untuk kemudian tanggapannya tinggi, sehingga membuat sekolah menjadi hidup. Memberikan gagasan dan saya senang seperti itu. Berarti mereka perhatikan. Tapi kalau mereka nggak punya gagasan apa-apa, berarti mereka nggak peduli dengan ini. Jadi semuanya harus kita dengarkan, mulai dari bapak ibu guru, staf, maupun tugas semuanya kita perlu dengarkan. Karena dari mereka kita bisa lebih banyak melihat sekolahnya. Ya kalau lihat saya cuma 2 mata kan terbatas. Tapi kalau yang lihat misalnya 30 mata lebih banyak jangkau. Satu membangun brainstorming, kemudian belajar untuk mendengar. Kemudian itu mendengar dan melihat lewat yang lain itu yang setelahnya bersama. Luar biasa ya Pak. Berarti caranya seperti itu ya Pak seorang pemimpin. Pas itu. Kalau enggak ya, kalau dia nanti saya sampaikan orang model karisma. Model otoritarian yang sebenarnya pendapat kepala sekolah harus benar, satu arah. Pendapat kepala sekolah yang harus berlaku di tempat itu, walaupun kurangnya bagaimana, walaupun kurang tapi kalau yang punya kepala sekolah harus jadi karena ada seperti itu. Dengan rasa pemilikan itu jadi memang harus ini sifatnya
sikapnya yang legowo ya Pak, artinya tidak otoriter ya Pak Rudi, tidak mau menjadi otoriter tetapi merangkul semua supaya semua itu menjadi handar bini, handu kopi sekolah sampai lebih belakang. Kesadaran kembali bersama yang ingin kita ajak. Terima kasih banyak Pak Rudi untuk kesempatan dan waktunya. Semoga Pak Rudi diberikan kemudahan kelancaran dalam memimpin menjadi kepala sekolah Pak dimanapun Pak Rudi berada, dan Pak Rudi senantiasa dipermudah Pak dalam segalanya, diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Sembahun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban narasumber yang pertama, yakni Bapak Rudi Haryatno SPD. 1. Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu sama benarnya, secara moral tetapi sangat bertentangan. Sedangkan bujukan moral, yakni benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. 2. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar dan salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau melakukan refleksi berdasarkan regulasi atau aturan turunan yang berlaku. 3. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau direfleksi. 4. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgent, yakni mendesak atau prioritas dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif-alternatif solusi. 5. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan juga. Lanjutan, jawaban narasumber 1. 6. Dalam pengambilan etika dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan musyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal ataupun non-formal, terutama pada kasus-kasus yang sifatnya insidental. 7. Seseorang atau faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat, yaitu orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung, yaitu stakeholder di dalam sekolah, pengawas, wakil kepala sekolah, serta komite. 8. Pembelajaran yang diambil dari pengalaman atau pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak bisa membuat puas atau senang semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang telah terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Dokumentasi wawancara dengan kepala sekolah yang kedua, yakni Ibu Ngasinah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ngasinah. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya untuk kita bisa bertemu dan berwawancara pada pagi hari ini. Bapak akan mendampingi dan menemani saya untuk belajar mengenai mengambil keputusan-keputusan yang bermakna di dalam menjadi seorang pemimpin lembaga pendidikan atau pemimpin sekolah khusus. Terima kasih Ibu. Sebelumnya Ibu ada pertanyaan yang kita akan diskusikan bersama antara saya Buka dengan Bu Ngasinah pada pagi hari ini. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Ngasinah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi dalam menjadi pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah tentu saja banyak keputusan yang harus diambil, yaitu dengan sigap, tepat, dan
cepat begitu ya Bu ya. Tentu saja ada kalanya Bu Ngasina menemui masa di mana ada satu hal yang sama-sama benar untuk diambil keputusan yang terbaik, dan juga ada yang di satu sisi benar, di satu sisi salah, dan harus diambil keputusan yang terbaik. Seperti apa Bu Ngasina untuk mengambil langkah dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Ketika kita ada dilema seperti permasalahan seperti itu ya, dimana kita harus menimbang mana yang benar dan mana yang benar dan benar, maka kita harus prioritaskan dulu permasalahan itu. Kita lihat permasalahan itu mana yang paling benar dengan kita. Tentunya mengambil keputusan tidak hanya sedikit dulu, kita harus kita pertimbangkan sama teman-teman yang lain dan Ya, berarti ada langkah untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mencari data sebelum memutuskan mana yang terbaik dari yang baik ya Bu, atau yang benar dari yang salah. Terima kasih Bu Ngasina. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Bu Ngasina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ngasina, yakni di SD Kertomulyo 2, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, artinya sama-sama kuat dan sama-sama benar posisinya. Seperti apa untuk menggali atau memutuskan yang terbaik, yang paling benar dan bijaksana menurut Bu Ngasina? terima kasih. Untuk memilih suatu keputusan yang sama-sama benar, ini memang sulit. Betul. Karena apa? Semua itu ada main plusnya. Kalau kita mengambil yang paling benar, maka kita tidak bisa mengambil secara pribadi, tetapi tentunya kita lihat kasusnya dulu dan manfaatnya. Dari kebenaran itu, mana yang bermanfaat untuk orang banyak atau untuk siswa atau guru dan lingkungannya. Jadi kita ambil yang paling baik dari yang baik dengan kesepakatan bersama tentunya. Baik, bisa kami simpulkan bahwa untuk mengambil keputusan yang terbaik itu kita mencari dari segi kebermanfaatannya, serta perlu digarisbawahi kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang Bu Ngasina. Pasti di dalam kita mengambil keputusan apapun itu bentuknya yang menurut kita sebagai pemimpin sekolah itu yang terbaik, pastilah ada yang kurang setuju, di pro kontra itu pasti ada, tetapi kita harus yakin bahwa keputusan yang kita ambil ini memang yang terbaik dan dari sisi kebermanfaatannya untuk semuanya paling maksimal dan optimal. Begitu Bu Ngasina. Luar biasa sekali, saya banyak sekali belajar ini dari Bu Ngasina. Keren, kepala sekolah senior ini. Luar biasa juga, cantik dan pandai. Baik Bu Ngasina, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Bu Ngasina lakukan di dalam mengambil keputusan selama ini menjadi pemimpin sekolah atau lembaga pendidikan Bu Ngasina? Boleh diceritakan Bu? Ya, tentunya kita sebagai sekolah kita tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi. Suatu masalah itu harus kita membicarakan secara bersama-sama dengan teman-teman di lingkungan sekolah, baik itu sama guru, sama pembimbing, dan sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam sekolah, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk sekolah. Betul ya, berarti saya bisa garis bawahi mengalahkan kepentingan pribadi ya Bu. Aku Bu Ngasina, tapi tidak mudah ya Bu. Jelas tidak Ya, tentu saja mungkin dalam hati kita harus mengambil keputusan, tetapi menurut saya ini sebetulnya tidak sesuai dengan hati saya, tetapi harus demi kebaikan bersama, dilema ya Bu. Ya, kita tidak boleh egois seperti itu. Iya, jadi pemimpin itu menekan ego demi kemajuan bersama. Susah sekali ya Bu, saya membayangkan bisa tidak ya. Itu saya itu seperti itu Bu. Ya, kita tidak dalam kehidupan kita jalani selama dalam pekerjaan, memang itu ya tidak selalu sering sih, tapi ya memang ada kasus seperti itu. Tidak selalu sering kan, tapi memang Ada saat waktu tertentu itu muncul gitu. ya, kadang itu secara spontanitas begitu, ada kasus-kasus yang seperti itu yang harus segera diselesaikan. Jadi harus sudah apa itu ketika menjadi pemimpin kepala sekolah itu sudah mahir gitu. Mengambil keputusan itu menjadi keterampilan atau makanan sehari-hari. Bukan baiknya sih bukan, tapi ya kita siap dalam situasi apapun seperti ini ya. Dalam tapi kan semua permasalahan itu tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita duga. Dan sewaktu-waktu ada permasalahan, dan bagaimana kita menyelesaikan
dewasa secara pikiran, mental dan ego gitu ya. Iya. Memang seperti itu. Jadi saya belajar satu poin gitu. Menjadi pemimpin harus mengalahkan kepentingan pribadi atau ego pribadi, mengambil keputusan untuk bersama serta apa itu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dari banyak suara mana yang terbaik. Tidak boleh sepihak saja gitu ya. Luar biasa. Bu Ngasina, hal-hal apa saja Bu? Poin yang keempat nih Bu, yang selama ini Bu Ngasina anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang artinya benar melawan benar. Itu yang efektif hal-hal apa saja? Yang efektif yang kita ambil itu adalah suatu keputusan atau hasil dari musyawarah yang memberikan kepentingan bersama, di mana hasil musyawarah itu bermanfaat untuk kita semua. Berarti memang dalam mengambil keputusan tidak serta-merta, tetapi yang khusus atau efektif itu hasil keputusan bersama dalam forum rapat dinas dengan Bapak Ibu Guru. Setiap langkah apapun yang sifatnya urgent dan penting, Bu Ngasina selalu mengajak atau mengkomunikasikan, menggandeng rekan guru untuk menyelesaikannya bersama. Dengan jiwa seorang pemimpin ya. Tidak boleh kita egois, tidak bisa karena itu kan harus suatu lembaga juga, tidak masalah salah-salahan ya. Jadi harus memetakan Ibu mana yang pribadi, mana yang bersama, langkahnya bagaimana. Itu yang saya harus banyak belajar. Selama ini kan dengan guru mungkin kita bisa pribadi ya Bu ya. Langsung Ini ya, kalau kita betul ada permasalahan, suatu dilema yang harus kita selesaikan, dan kita tidak bisa egois. yang saya banyak belajar itu harus itu poin ini. Jadi harus memang mendengar dan menggandeng atau menggait pihak-pihak terkait untuk kepentingan untuk membantu menyelesaikan masalah. Dengan istilahnya mata itu ya, tangan kanan. Terima kasih Bu Ngasina. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan khususnya kasus yang benar melawan benar atau dilema etika, yang menjadi struggle atau tantangan terberat yang paling perlu dibuktikan dalam mengambil keputusan, terutama yang poin benar melawan benar, misalnya antara apa Bu, rapat dengan kegiatan di sekolah itu harus berjalan, harus seimbang, harus dipikirkan matang-matang seperti apa Bu Ngasina. Itulah yang menjadi ya agak merepotkan ya, karena keputusannya itu kalau benar sama benar itu kan jelas kita sulit untuk mengambil keputusan. Tapi terus terutama yang kita prioritaskan dulu, mana yang itu kita mempunyai standar prioritas, mana yang menguntungkan bagi semua pihak atau kemanfaatannya. Walaupun sama-sama benar, itu kan ada prioritas. Misalnya kita kok ini karena kepentingan kita ya ada rapat betul. Kita prioritaskan dulu rapat mana yang sekiranya bisa dilakukan dan rapat mana yang seharusnya kita harus jalankan. Bisa saya tangkap Bu, artinya memang ada standar prioritas yang harus kita tetapkan sebelum kita mengambil keputusan mana yang terpenting dari yang lain. Memang susah Bu, kadang saya pun menjadi guru juga agak kebingungan ketika itu sama-sama berartinya sama-sama penting kan, kita mau tidak mau ingin membelah diri gitu rasanya ya. Tetapi tidak bisa, harus bisa kita delegasikan mungkin salah satu dan kita ambil prioritas mana yang sekiranya terpenting di antara kedua hal tersebut dan kita jalani Dan tidak berpikir di salah satu tiga itu yang tidak merugikan di salah satu tiga. Jadi memang untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah tidak mudah ya Bu. Artinya memang banyak pertimbangan, banyak masukan itu yang harus kita matangkan di dalam diri seorang kepala sekolah. kita harus mendengarkan apa-apa yang ada dari guru ini, dari guru atau kita harus mendengarkan itu semua. Ya. Misalnya ada yang kontras Bu, misalnya begini seperti ini kontras, tapi kita harus mengambil. Nanti kita solusinya kita ajak bermusyawarah bersama. Kembali lagi. Kita ada bermusyawarah bersama karena tanpa ada musyawarah bersama kita tidak bisa misalnya mengambil keputusan yang ini dan mengambilkan keputusan ini tidak bisa. Karena kalau tidak ada keputusan bersama, kesepakatan bersama, itulah nanti yang kita lakukan. Ya, itu kita nanti kesepakatan bersama, nanti kita laksanakan bersama-sama kan kita enak. Bisa
guntur mentok nih ya, penting sama penting, kemudian ada masukan yang kontras, kembali lagi ke musyawarah bersama. Sehingga ketika keputusan itu diambil dari musyawarah, maka kita keluarkan ke teman-teman dewan guru juga enak. Jadi ini hasil musyawarah, mau tidak mau kan mengikat semua pihak ya Bu, serta untuk menjalaninya kembali ke keyakinan hasil musyawarah yang disepakati bersama. Jadi tidak ada antara face to face saya dengan guru siapa misalnya, tidak ada. Ya, karena kita kan dalam satu organisasi dan dalam satu pendidikan kita bersama, tidak untuk berbeda. Jadi saya luar biasa, memang menjadi kepala sekolah itu dibutuhkan kematangan untuk biasa. Di balik cantiknya seorang beliau ini ternyata pikirannya sangat biasa sekali. Jadi mari kita lanjutkan dengan Sina, keren sekali. Saya tertegun ini sampai mau berkata-kata apa bingung saya saking jawabannya ini bagi saya apa ya Bu? Ya, tes begitu mengenal sekali, keren sekali Bunga Sina. Bunga Sina, apakah Bunga Sina memiliki sebuah tata cara Bu? Tata cara itu jadwal Bu tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus di ATKP yang sudah melakukan Bunga tadi? Apakah Bunga Sina langsung menyelesaikan di tempat begitu saja, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau sebuah bentuk atau prosedur yang Bunga Sina jalani, atau spontan saja, atau ada rentetan jadwal atau struktur tertentu di dalam menyelesaikan keputusan yang terutama yang benar melawan Bunga tadi? Jadi kita itu harus, kalau masalahnya itu tidak selalu bisa kita selesaikan secara langsung. Tapi kalau masalahnya itu perlu pembahasan, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita konsultasi sama pihak-pihak yang berkepentingan dan juga dari bagian. Jawaban yang singkat, padat, jelas dan benar. Jadi tergantung tingkat kepelikan dari masalah yang dihadapi. Misalnya dibutuhkan untuk pertimbangan lebih lanjut yang membutuhkan pihak-pihak terkait dalam musyawarah yang kita lakukan. Tapi seandainya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan langkah yang hanya spontan atau membutuhkan sudah paham untuk dia dengan spontan dan cepat dan tepat juga. Tergantung tingkat Masalahnya betul kerumitan masalah yang harus diselesaikan dan seberapa pihak terkait untuk menyelesaikan masalah itu ya, menjadi kepala sekolah ya Bu. Wah, saya jadi berpikir ini ya. Ini Bu, nomor selanjutnya nomor 7 Bu. Bunga Sina, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunga Sina di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus benar melawan Bunga? Mungkin ada faktor-faktor tertentu atau seseorang yang seperti apa Bunga Sina? itu saja ada. Masalah itu tidak kita selesaikan secara sendirian. Kalau di sekolah ya kita mendapat dari teman-teman guru di sekolah. Selain itu juga kita kalau ada suatu permasalahan yang ada mungkin misalnya kita memiliki sekolah atau itu bisa kepala desa atau kepala pemasaran. Jadi ada ya jawabannya Bu, jelas ada faktor-faktor atau seseorang atau beberapa orang untuk mempermudah kita menggali mencari informasi tadi seperti Bunga Sina sebutkan, diantaranya kan guru, kemudian dinas terkait, lalu komite sekolah dan bagi partner penyambung lidah antara sekolah dengan wali murid, Bunga Sina, serta pengawas sekolah dan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dengan masalah yang kita hadapi dan selesaikan nyambung dan tepat begitu. Caranya begitu. Rumit ya Bu ternyata ya Bu. Artinya kita harus komunikasi dengan ini. Iya, karena apa? Kalau nanti kita tidak komunikasi lewat atasan, misalnya ke pengawas, kalau ada sesuatu hal yang misalnya tidak sesuai dengan kita tidak dari atasan. Kalau masalah kalau tidak ada pemberitahuan. Jadi harus senantiasa aktif komunikasi, memang menyampaikan permasalahan dan hasil penyelesaian begitu ya. Terus ada komunikasi ini tidak bisa kita jalankan sendirian serta-merta sesuai dengan mau kita, tidak bisa ya. Harus saling terkait. Kita pertimbangkan kan kepentingan banyak, bukan kepentingan pribadi. Cuma satu kebersamaan, kemudian komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan jangan
kepentingan pribadi yang kita dahulukan, tetapi tentang kepentingan yang bermanfaat. Terakhir Bu, last but not least, terima kasih sebelumnya Bu Hasina. Dari semua hal yang Bu Hasina sampaikan tadi, mulai dari pertama sampai terakhir, pembelajaran apa Bu yang bisa Bu Hasina petik dari pengalaman pengambilan keputusan, dilema etika, kaitannya dengan keputusan yang benar dan keputusan yang benar lagi, yang harus diambil yang terbaik dari yang tadi. Kebijaksanaan dari atasan, dari kita sendiri, dan kebijaksanaan itu tentunya kebijaksanaan untuk mengambil hal terbaik, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, senantiasa mengambil informasi yang baik, dan kedewasaan dalam memutuskan keputusan yang terbaik. Jadi harus sangat bijaksana ya Bu, dan menjadi orang tua yang baik untuk anggota dan warga sekolah lainnya. Itu yang susah ya Bu, yang harus seseorang itu mengalahkan ego dan perasaannya sendiri. Itu susah loh Bu, tidak semua orang bisa loh Bu mengasihkan itu di poin itu Bu. Itu kan seperti kita mengalahkan diri kita sendiri Bu, ya. Ini bisa hidup orang banyak. Ya, saya akan tadi luar biasa sekali Bu Hasina. Terima kasih waktunya Bu, terima kasih pengalaman yang Bu Hasina bagikan kepada saya tentang pengambilan keputusan yang baik menjadi pemimpin sekolah. Saya sangat-sangat banyak belajar dari apa yang sudah Bu Hasina sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga Bu Hasina selalu dipermudah Bu, diberikan kebijaksanaan, kesehatan, kebahagiaan lahir batin Bu dalam mengemban tugas dinas dan dalam keluarga, senantiasa dimudahkan dan diberikan kelancaran dalam segala hal, dan terutama sehat dan bahagia. Terima kasih banyak Bu Hasina untuk kesempatan dan waktunya. Selamat, amin. Mohon doanya ya Bu, saya supaya lancar. Amin. Amin. Bu Hasina juga sukses menjadi kepala sekolah, nanti pengawas potensi ini Bapak Ibu. Keren sekali. Terima kasih banyak. Selamat pagi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban narasumber 2. 1. Saya melihat dari sudut pandang norma, agama, moral, dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah yang muncul tersebut adalah dilema etika. 2. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini adalah segi kebermanfaatan bagi banyak orang. 3. Langkah-langkah yang dilakukan yakni menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi sebagai penyelesaian. 4. Saya melakukan analisis kasus kemudian membentukkan atau menentukan solusinya, membentuk solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi yang dimaksud adalah solusi yang bermanfaat bagi banyak orang dan baik dalam jangka panjang. Lanjutan, jawaban narasumber 2. 5. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Atau dilema etika, dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, serta bisa meyakinkan para warga sekolah terkait nilai-nilai yang telah diambil atau diputuskan. 6. Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan karena masalah ini termasuk
santai atau tidak rumit. Tetapi jika masalah itu berat atau rumit, saya biasanya melakukan langkah-langkah yang saya sampaikan pada nomor 3, yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah dan stakeholder di dalam sekolah seperti pengawas, komite, dan wakil sekolah atau staf, serta membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi sebagai penyelesaian. 7. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak dan melibatkan warga sekolah atau stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. 8. Pembelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana di dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan serta menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan para pemimpin yang saya wawancarai dalam pengambilan keputusan antara lain: 1. Mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder atau wali murid. 2. Meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. 3. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan, serta memikirkan resiko jangka panjang. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin sekolah atau pemimpin satuan pendidikan yang saya wawancarai sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum dilakukan atau semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar atau salah dan investigasi opsi trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil berbasis hasil akhir dan memikirkan hasil jangka panjang. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal yang sama, antara lain: 1. Tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-faktanya dan pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif solusi. 2. Penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap, sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang. Perbedaan hasil wawancara dari 2 pimpinan yaitu: 1. Pimpinan atau pemimpin yang pertama mengedepankan diskusi terhadap permasalahan, sedangkan pimpinan atau pemimpin yang kedua menonjolkan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan. 2. Sementara sesuai dengan analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap-tahap pengambilan keputusan adalah pemimpin yang kedua, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah di modul 3.1. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pemimpin atau pimpinan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara runtut dan lengkap, berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pimpinan atau pemimpin satuan pendidikan atau sekolah dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar atau salah, serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru Anda yang lainnya? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika, untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan,
melakukan uji benar atau salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan lalu merefleksikannya. Saya akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral. Atau jika teman saya menemui kasus tersebut, saya segera akan menawarkan bantuan kepadanya. Kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda. Format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda mengujinya, membacanya dan melihat hasilnya, atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Saya sudah menguji dan mencoba membaca dengan membuat tulisan di video yang mudah dan jelas untuk dibaca. Selain itu, suara dalam video yang saya buat juga sangat jelas. Durasi waktu atau panjang tulisan apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara? Atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi dalam video yang ingin Anda sampaikan? Sudah saya uji sesuai dengan rubrik penilaian yang diminta dan sudah saya sesuaikan dengan rubrik penilaian yang diminta tersebut. Daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. 1. Isi. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Ada atau sudah ada. Kemudian poin yang kedua juga ada atau sudah ada. Poin yang ketiga ada atau sudah ada. Pada poin yang keempat tentang isi, bagaimana Anda sendiri menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain, kapan Anda menerapkannya? Dan sudah ada di penjabaran atau pemaparan yang saya sampaikan. Demikian pula pada poin atau daftar tugas atau checklist refleksi wawancara pada poin 5 dan 6, dan juga sudah ada di dalam kegiatan refleksi wawancara yang saya lakukan. Janganlah pernah menyerah dalam menghadapi hal-hal penting dalam hidup ini, dan hal-hal penting itu adalah di saat kita mulai menyerah. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.